sosial. Ya, coba kita lihat ini. Ya. Pada zaman Turki Utsmani, ya, wakaf itu yang ditopang oleh wakaf. Kalau ada seseorang di zaman Turki Utsmani, dia lahir di wakaf house, maksudnya adalah rumah sakit berbasis wakaf. Ya. Berarti ini kita bicara wakaf house, itu kita bicara tentang masalah kesehatan. Ya, kesehatan. Wakaf bed juga masalah kesehatan. Eat and drink from wakaf property, makan dan minum dari manfaat dari wakaf produktif. Berarti ini kita bicara tentang basic need, yaitu basic need sosial. Read wakaf book, learn in wakaf school, ini adalah education. Ya. Receive his salary from wakaf administration, ini bisnis. Bisnis yang kemudian perusahaan-perusahaan yang diwakafkan. Kemudian ketika meninggal, kain kafannya dan makamnya itu adalah wakaf, berarti ini adalah basic need. Nah, coba bayangkan. Kita lihat kesehatan, edukasi, basic need, ini kan ranah-ranahnya pemerintah. Kesehatan, kita ada Kementerian Kesehatan. Edukasi, kita ada Kementerian Pendidikan. Ya, basic need ada sosial, ya, BLT, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya, gitu ya. Ini adalah ranah-ranahnya pemerintah, tetapi dalam Turki Utsmani itu ditopang oleh wakaf, di mana wakaf ini dikontribusikan oleh masyarakat luas. Sehingga kemudian ketika masyarakat luas itu mendukung wakaf, artinya apa? Rumah sakit yang mestinya dialokasikan oleh pemerintah dananya, tidak jadi dialokasikan oleh pemerintah karena sudah dibangun oleh masyarakat. Ya, alokasi dana pemerintah untuk edukasi, pendirian gedung-gedung sekolah, tidak jadi dibangun oleh dana pemerintah karena masyarakat sudah membuat sekolah. Nah, sehingga ketika wakaf itu kemudian sangat berkembang, ya, sangat berkembang, itu alokasi pemerintah itu bisa hemat, yang kemudian ketika suatu saat pemerintah itu ada pada posisi defisit APBN karena melonjak expendture-nya, ya, begitu wakafnya ini sangat-sangat dominan, itu alokasi pemerintah untuk pengeluaran itu menjadi mengecil sehingga yang defisit itu akhirnya menjadi surplus. Nah, ketika APBN surplus, maka perlukah negara tersebut pinjam utang luar negeri berbasis riba? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah surplus negaranya, APBN-nya sudah surplus. Kenapa bisa surplus? Mestinya kan pengeluarannya besar. Pengeluaran besar ditopang oleh wakaf, oleh masyarakat, sehingga kemudian alokasinya menjadi sedikit, alokasi pengeluaran, sehingga menjadi surplus, nggak perlu pinjam utang luar negeri. Sehingga negara tersebut terhindar dari riba. Utang luar negeri kita kalau ke World Bank, IMF, dan sebagainya kan berbasis riba. Ya. Sehingga ketika kemudian wakaf itu begitu dominannya, kemudian negara nggak jadi pinjam utang luar negeri, maka negara terhindar dari riba. Itulah sebetulnya penjelasan dalam surat Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, menyuburkan sedekah, termasuk di dalamnya adalah wakaf. Ya, memusnahkan riba. Jadi negara ini kalau mau terhindar dari riba, kembangkan wakaf. Itulah yang ditulis oleh Profesor Murad Sizaksa. Ya, di awal-awal itu dia mengatakan kalau kamu ingin menghindarkan diri dari riba, kembangkan wakaf. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi di sini bisa kita tahu bahwa ketika zaman Turki Utsmani, mulai orang lahir sampai orang itu meninggal dunia, ya, itu selalu berinteraksi sama wakaf, selalu berinteraksi dengan wakaf dalam berbagai bentuknya. Nah, sekarang kondisi di Indonesia itu jauh dari apa yang pengalaman yang terjadi di Ottoman ini, ya. Kita mungkin baru tahu wakaf itu ya ketika sudah berumur 20-an, berumur 30-an dan sebagainya. Rumah sakitnya juga mungkin bukan rumah sakit wakaf, sekolahnya juga mungkin bukan sekolah berbasis wakaf dan sebagainya. Sehingga baru tahunya itu sudah umur 20-an, 30-an begitu. Di zaman Turki Utsmani ini itu sejak infrastruktur wakafnya itu begitu luar biasa. Nah, sekarang makanya saya melihat bahwa judul materi pagi ini tuh sangat bagus sekali. Kenapa? Karena ketika kita baru mengenal wakaf 20-30 tahun, yang di situ adalah umur-umur milenial itu.
maka bagaimana kemudian kita melakukan mainstreaming? Ya, mainstreaming itu apa? Mainstreaming ini kalau wakaf saya kira udah tahu semua ya. Sebentar, ini saya cepetin aja. Nanti kalau ada ini saya akan balik lagi. Nah, mainstreaming ini kalau Anda buka thesaurus.com ya. Mainstreaming itu common. Common itu artinya biasa. Ya, kalau Anda ngelihat dari definisi common ini ya, sorry, pen drive saya. General, normal, kemudian common, ya, dominan. Artinya apa? Mainstream itu membiasakan, ya, membiasakan. Orang luar negeri, ya, dengan adanya winter, ya, season ya atau musim winter, orang itu malas mandi. Ya, bule-bule itu kalau winter itu mandi sehari sekali, ya kadang malah seminggu itu cuma 1 atau 2 kali gitu mandinya itu ya, karena dingin sekali. Ya. Tapi dalam Islam kebersihan itu sangat dianjurkan. Kita mandi sehari 2 kali. Itulah namanya membiasakan. Rasanya kalau enggak mandi, bahkan kita mungkin beberapa di antara kita itu kalau hawa sedang panas-panasnya bisa mandi 3-4 kali. Ya. Itu artinya membiasakan. Coba bayangkan kalau kita mandi sehari sekali aja kita udah keringetan, udah nggak enak semua kan. Nah, kemudian maka kita harus mandi. Coba kalau kita sudah betul-betul bisa memahami bahwa mandi itu adalah sesuatu yang biasa bagi kita. Mari kita coba pikir, itu juga harus kita lakukan di wakaf. Nah, gimana caranya? Padahal wakaf ini belum kita tahu. Ya, kita belum tahu banyak. Kita mungkin tahu yang ada di ruangan ini, kita mungkin tahu, tapi masyarakat luas yang di luar sana, ya, kita ada 270 juta. Ya, sudah seberapa banyak yang tahu tentang itu. Makanya kemudian penting bagi kita itu untuk bisa melakukan sosialisasi. Ya, sosialisasi dengan apa yang kemudian kita mampu lakukan. Saya juga pengajar siswa juga di UNER. Saya mikir juga, ini wakaf ini ketinggalan sama zakat ya. Ketinggalan sama Islamic Bank. Dari sisi pengetahuan masyarakat, dari sisi akademis, banyaknya jurnal yang muncul dan sebagainya. Gimana cara saya supaya wakaf itu bisa lebih dikenal masyarakat dengan biaya yang murah? Itu terus saya pikir waktu saya ngajar dulu itu. Akhirnya saya menemukan satu cara, ya, itu begini. Ketika saya mengajar wakaf, ya, gimana caranya supaya mahasiswa juga terlibat dalam perwakafan, tidak hanya dia tahu wakaf di kelas saja. Yang kemudian saya lakukan adalah setiap mahasiswa, ya, saya minta untuk membuat video, ya, video tentang wakaf. Apapun itu harus ada. Setelah video itu draftnya sudah dibuat, narasinya dan sebagainya harus tunjukkan saya dulu, ya. Terus kemudian harus muncul bahwa video ini telah disetujui oleh saya sebagai dosen pembimbing. Karena di situ ada lambang UNER dan sebagainya. Kalau kemudian narasinya salah kan susah juga nanti. Terus kemudian saya bilang sama mahasiswa, kalau kamu bisa menemukan, ya, kasus di masyarakat yang bisa diwakafkan, ya, wakaf uang maupun wakaf melalui uang, nilai kamu saya kasih lebih. Nah, akhirnya ada mahasiswa itu yang betul-betul, banyak mahasiswa itu yang sekedar hanya wakaf adalah ini dan lain sebagainya itu. Jadi sifatnya normatif. Tapi ada mahasiswa itu yang luar biasa. Dia kemudian menemukan seorang ibu-ibu yang kebetulan dia sedang membutuhkan jenis mesin jahit tertentu untuk baju tertentu. Nah, terus kemudian dia wawancara, dia buat ilustrasi di video itu sangat menarik dan sebagainya. Kemudian draft itu yang kemudian dia kirimkan ke saya. Nah, itu yang kemudian saya minta. Terus saya minta Anda harus upload di YouTube semuanya. Ya. Dengan mengerjakan seperti itu, ya. Jadi kalau Anda lihat di YouTube itu ada wakaf UNER, terus pertamanya itu ada angka 1, 2, 70, 60 berapa. Itu nomor absennya mahasiswa. Jadi ada 70 video mahasiswa yang saya minta untuk saya YouTube-kan. Karena itu usaha yang bisa kita kerjakan.
Ya, dan saya tidak minta mahasiswa untuk beli kamera, pakai handphonenya saja cukup kok. Sehingga tidak ada uang yang mereka keluarkan. Nah, inilah yang sebetulnya bisa kita lakukan. Ketika video itu sudah jadi, Anda silakan membuat ini para dosen ini, silakan membuat cara gimana supaya bisa menyebar. Suruh mahasiswa itu untuk kemudian apa namanya tergabung dalam komunitas-komunitas yang sama sekali nggak ada ekonomi syariahnya, ya. Identifikasi itu komunitas penyuka bubur ayam misalnya, komunitas penyuka bubur ayam yang kalau makan diaduk dulu misalnya gitu. Dulu kan ada itu, Mas. Ya. Yang seperti itu, yang nggak ada hubungannya sama ekonomi syariah, kemudian kita jelaskan. Saya buat video ini, mohon perhatikan dan sebagainya. Itulah cara kita yang paling sederhana yang tidak mengeluarkan uang dan sangat murah. Ya, maka gabungkan itu dengan mata kuliah. Ya, oke. Jadi mainstreaming itu artinya membiasakan sesuatu yang tidak biasa, kemudian kita biasakan. Ini perlu effort dan itu tidak bisa merubah seperti membuka telapak tangan, itu mudah sekali tidak. Karena di dalam membiasakan itu ada edukasi, di mana kalau kita bicara tentang edukasi, itu adalah long life ya. Jadi nggak bisa sekali langsung jadi gitu, nggak, tapi harus kasih tahu, akhirnya menjadi biasa. Nah, sama juga ketika kemudian kita semua ada di lingkungan kampus, mari coba setiap apapun kesempatan yang bisa kita lakukan, itu kita arahkan pada wakaf, seperti tadi mata kuliah siswa. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu mengajar mata kuliah perbankan syariah, arahkan coba kepada bagaimana bank syariah itu bisa LKSPWU tentang wakafnya. Atau mata kuliah Islamic Marketing misalnya, pemasaran syariah misalnya. Mahasiswa cari tahu bagaimana cara LKSPWU itu menghimpun dana wakaf. Ya. Buat video singkatnya, taruh di YouTube, sebarkan ke WA Group. Nah, intinya apa? Banjirilah ya semua saluran informasi yang ada ke kita. Banjirilah. Kita ini dapat informasi dari mana? Dari TV, dari HP, dari laptop, ya. HP laptop sama lah kurang lebih ya. Tetapi yang umumnya kita baca, kita harus tahu apa yang umumnya orang lihat. Medsos. Kemudian email. Kemudian ya semacam itulah. Itu kita banjiri semua. Ya, kita kasih tahu sesuatu yang bagi orang yang tidak tahu, kasih sesuatu yang sangat dasar dulu seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, apa sih wakaf sama zakat itu bedanya? Semua kita udah tahu. Bedanya adalah saya nggak bisa mengatakan saya wakafkan 1 botol Aqua ke Pak Bambang gitu. Itu pernyataan yang salah. Nggak bisa kita katakan saya wakafkan 1 botol Aqua itu. Saya sedekahkan bisa. Saya wakafkan lab atau gini, saya wakafkan PC komputer kepada sekolah SD, itu baru betul. Kenapa? Karena dipakai berulang-ulang, ya itu bisa. Sedangkan kalau Aqua itu kan diminum sekali habis, sudah dikonsumsi sekali habis. Nah, maka nggak bisa kita katakan wakaf Aqua, itu nggak bisa. Ya, jadi itu bedanya. Kalau zakat itu langsung dihabiskan, dan kalau zakat ada asnafnya, kalau wakaf seperti ini. Saya kira Anda para mahasiswa juga sudah pernah menerima ya. Nah, ini wakaf sudah, oke. Kemudian saya akan berlanjut. Nah, ini hadis saya kira semua kita sudah tahu ya. Cuman saya saya belajar dari, kalau Bapak Ibu tahu DSQ ya, Pak Ari Ginanjar. Dengan Pak Ari Ginanjar itu punya yayasan, nama persisnya saya lupa, tapi yayasannya Yayasan Nazir, Yayasan Wakaf Nusa Bangsa atau apa gitu ya. Yang lokasinya itu di Simatupang, itu yang gedung tinggi ada tulisan Allah di atas itu. Nah, di situ saya bertemu dengan Pak Gufron. Pak Gufron ini ketua di Yayasan Wakaf tersebut. Ya. Salah satu yang saya banyak pelajari, yang bisa saya pelajari dari diskusi saya dengan beliau adalah bahwa pentingnya bagi kita, kalau kaitannya dengan raising fund, cash wakaf, itu adalah bagaimana kita bisa
eh, momentum timingnya itu tepat, ya. Timingnya itu tepat. Kemudian saya tanya, kapan Pak Bapak waktunya untuk racing Van Cash Wakaf? Adalah ketika pelatihan ESQ. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah ikut pelatihan ESQ, training ESQ. Ada suatu masa di mana kita bergembira, di dalam training itu ada suatu masa di mana kita dihunjamkan hati kita yang sampai hati kita tuh sampai pada titik terbawah yang kemudian kita betul-betul mohon ampun sama Allah. Ya, saya pernah ikut trainingnya waktu itu sebagai ketua UPZ di Basnas Malaysia, saya dikasih tiket gratis gitu, terus saya ikut di ESQ Indonesia, tapi di Malaysia. Yang ikut banyak orang Malaysianya Pak saat itu Pak. Dan yang sangat luar biasanya pada saat saya ikut training di hari itu adalah ada ketika jeda sesi pertama itu ada orang Malaysia yang nangisnya tuh luar biasa, karena satu gedung ini kedengaran Pak. Satu orang malah jadi kelihatannya nih ya, dia habis melakukan suatu dosa yang besar, kemudian dia taubat itu sehingga nangisnya itu keras sekali gitu. Tapi artinya luar biasa ya gitu. Nah pada momen-momen seperti itulah, ya momen-momen ketika kemudian hati ini pada posisi betul-betul mohon ampun sama Allah, dikenalkan bahwa kita masih bisa untuk bisa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa walaupun kita sudah meninggal, seperti hadis ini. Ya. Hadis ini sedekah jariyah itu kan kita dapatkan pahala ketika kita seterusnya sampai kiamat, bukan sampai kita meninggal, sampai kiamat. Ya. Itu yang kemudian luar biasanya ESQ itu. Jadi dia langsung bisa merespon banyak sekali. Merespon pendapatan atau racing Van Cash Wakaf itu banyak sekali. Karena itu momennya adalah itu. Begitu juga momen ketika nah ini juga kaitannya dengan dengan STI IBS juga. Saya mau tanya dulu, STI IBS ada lembaga wakaf nggak nazir yang dikelola oleh sekolah tinggi ini? Ada, Sulis? Belum ada, Prof. Belum ada. Ya, tapi sudah ada BMT yang berusaha ke arah situ juga. Oke. Yang penting adalah ada lisensi wakafnya. Mau itu dirupakan BMT, boleh. Mau itu yayasan sendiri, boleh. Ya. Kan ketuanya Pak Nuh juga sangat dekatlah dengan STI IBS, dengan BI, dengan OJK. Kenapa? Kenapa kok kemudian yayasan, atau bukan yayasan ya, tetapi nazir universitas, ya terserah nanti STI IBS mau BMT-nya atau mau lembaga tersendiri gitu ya, tapi yang jelas harus ada nazir universitas. Kenapa itu sangat-sangat krusial? Ya, sederhana saja. Coba kita bandingkan ya, nazir swasta yang dia tidak ada afiliasi apapun, ya, dia bukan pesantren, dia bukan apa dan sebagainya, swasta biasa. Kalau dia mau cari donatur, ya, maka dia harus cari door to door, harus silaturahim sana sini, dia aktif lah harus cari kalau mau mencari cash wakaf. Tapi kalau nazirnya itu ada di kampus Pak, calon wakifnya itu datang Pak. Siapa calon wakifnya ini? Orang tua mahasiswa. Satu. Siapa yang lain? Alumni. Dua. Siapa yang lain? Stakeholder yang ada kerjasama sama kampus. Ya, perbankan. Tentunya IBS juga network dengan perbankan sangat luar biasa. Manfaatkan. Bisa nggak kemudian CSR-nya itu masuk pada kita treatment sebagai wakaf untuk masuk untuk pengembangan operasional di IBS. Nah, ini ya krusialnya bahwa nazir ada di universitas itu adalah seperti itu. Selain itu juga dalam kalau misalnya nazirnya itu sudah ada dalam universitas ya, akan banyak sekali yang bisa dilakukan. Terutama kaitannya dengan mata kuliah siswa dan lain sebagainya, akan bisa menjadi lab-nya, ya. Jadi lab-nya yang dihubungkan dengan strategi marketing misalnya. Ada mata kuliah permasalahan syariah misalnya. Gimana pemasaran syariah? Tugasnya adalah membuat model penghimpunan cash wakaf. Suruh mahasiswa, ya mahasiswa dibagi grup-grup itu, disuruh mahasiswa itu mendesain model-model. Grup 1 modelnya seperti ini, grup 2 modelnya seperti ini, dan sebagainya. Nanti kita bilang sama mahasiswa bahwa kamu nanti model itu jangan hanya sekedar kamu desain modelnya, tapi harus juga diaplikasikan. Diaplikasikan
dengan mengatasnamakan nazir universitas atau nazir sekolah tingginya. Sehingga mahasiswa ketika keluar, dia itu agentnya atau representasi dari nazir universitas itu. Oke. Bukan individual. Kalau individual orang akan tanya, kamu siapa? Oh, saya mahasiswa ini, Pak. Saya apa namanya, dia nggak ada afiliasi siapapun. Itu tentu masyarakat tidak akan trust. Kamu mahasiswa biasa, jangan-jangan kamu saya kasih uang, kamu nanti untuk main game dan sebagainya. Nah, akan akhirnya nggak baik nanti. Tapi kalau kemudian ada nazir universitas, ya, mahasiswa itu bisa dalam rangka sosialisasi, dia bisa ngomong, saya wakil dari nazir Universitas Setia IPS. Nah, itu sudah bagus. Ya, itu maksud saya ya. Oke, jadi wakaf uang dan wakaf melalui uang saya kira ini sudah kita semua sudah tahu. Yang intinya adalah wakaf uang itu untuk pembiayaan ya, yang masuk ke BMT kemudian membiayai apa UMKM dan sebagainya. Dan itu sangat menarik sekali. Kenapa? Wakaf uang ini kan kita bisa katakan zero cost of fund. Ya, kalau kita belajar treasury, ya saya yakin ada mata kuliah treasury di situ. Treasury itu kan ilmu yang sangat sulit, Pak. Dalam perbankan itu core-nya perbankan itu adalah ilmu treasury. Karena dia harus bisa mengatur uang yang masuk berapa, kemudian uang yang keluar berapa, dilihat kemungkinan ekspektasi keuntungan sama resiko yang ada. Itu kan ilmu tersendiri. Ya. Tapi kalau kemudian uang yang masuk itu adalah cash wakaf, nah ini luar biasa, itu zero cost of fund, Pak. Kalau zero cost of fund, maka pekerjaan treasury itu relatif menurun, bebannya itu menurun. Ya, karena zero cost of fund itu maka bisa banyak yang bisa dibantu. Ya, kalau misalnya keunggulannya salah satu ya dengan wakaf uang itu adalah kalau kita melihat ada startup ya, startup ini anak muda-muda baru lulus S1, dia punya model, dia tahu yang mau dilakukan, dan setelah kita baca studi perencanaan bisnisnya itu masuk akal, logis, profitable, gitu ya. Cuma dia nggak punya pengalaman. Maka kasih kesempatan dia untuk nggak perlu bayar margin, ya. Kasih kodulasan dulu, pinjaman kebaikan dulu, ya. Jangan langsung mudoroba, berat, kasih kodulasan dulu. Setelah dia berhasil mengembalikan pokoknya saja, kalau dia minta lagi baru kemudian murobaha, baru ijaro dan sebagainya. Nah, inilah keunggulannya wakaf uang. Ya. Kalau apa namanya ada UMKM yang sudah solid, yang sudah settle, yang angsurannya lancar, kredibilitasnya bagus, karakter orangnya bagus, pakai wakaf uang dengan margin pengenaan margin yang sama bisa juga. Nanti keuntungannya adalah untuk mauquf alaih. Ya, dan sebagian keuntungan juga dicadangkan kalau nanti ada pembiayaan yang default ya. Ini saya kira saya lanjut saja. Oke, nah sekarang saya akan tadi kita bicara tentang mainstream, sekarang saya mau bicara tentang apa milenial itu. Jadi wakaf semua sudah tahu, mainstreaming sudah kita biasa tahu bahwa itu adalah membiasakan ya, dan membiasakan itu kata kuncinya itu adalah edukasi. Lalu apa milenial ini? Nah, ini saya dapat dari PDF dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS ya. Milenial itu di sinilah. Ya. Orang yang lahir atau seseorang yang lahir mulai tahun 80-an. Nah, ini dari BPI ini presentasinya Pak Irfan Saubibek hari Rabu kemarin ini saya minta. Milenial itu di sini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, umur 24 dan 39 itu umumnya adalah sudah lulus S1. Sudah lulus S1 dan kemudian sudah bekerja. Ya. Nah, jadi inilah yang kemudian kita sasar. Bagaimana mereka-mereka itu bisa terbiasa berwakaf. Ya. Kita coba ambil worst case-nya, kasusnya. Misalnya milenial ini sebelum umur 24 itu sama sekali tidak mengenal wakaf. Ya, nanti kita diskusikan. Kira-kira gimana? Usulan-usulan caranya bagaimana? Ya. Mulai umur 24 baru kemudian gimana caranya mereka kita kenalkan dengan wakaf. Ya. Umur 24 sampai 39 ini ya tentu masa-masa produktif. Sudah lulus dari S1 kemudian bekerja dan lain sebagainya. Ya. Nah,
Ini kita lihat ya, ini semua kita sudah tahu ya. Nah, Islam di Indonesia ya. Nah, ini paling besar ya. Makanya kemudian bagaimana caranya kita mengkapitalisasi. Mengkapitalisasi itu bagaimana yang banyak itu bisa menguntungkan. Ya. Nanti kalau sempat saya coba jelaskan bahwa di Singapura itu pengumpulan wakafnya sangat luar biasa karena mereka bisa mengkapitalisasi orang pekerja Muslim Singapura di sana. Ya. Dan kita perlu juga sedikit banyak mencontoh caranya mereka. Ya. 12,6 populasi Muslim. Nah, ini kita lihat wakaf produktif, penduduk produktif kita itu adalah 70%. Dari 15 sampai 64. Produktif itu artinya dia punya uang dan punya uang yang juga ya ada di manajer-manajer dan sebagainya itu dia bukan hanya cuma punya uang, tapi dia juga sudah mulai layak hidupnya. Ya, sudah mulai layak hidupnya. Itulah yang kemudian kita sasar. Kenapa? Ya, namanya kita ingin membiasakan wakaf, di mana wakaf itu adalah donasi, mengeluarkan uang. Maka yang harus diawali dulu adalah ya orang itu harus punya uang itu dulu. Ya, kalau memang kita mengharapkan mereka mau berdonasi wakaf uang. Sama seperti kalau kita mau memberikan ilmu pada orang lain, ya kita harus berilmu dulu. Ya kalau enggak, apa yang mau kita berikan? Ya, maka ketika kita mensasar wakaf untuk milenial seperti judul pada pagi hari ini, itu tepat sekali. Kenapa? Karena milenial di Indonesia, ya itu mereka sedang penduduk produktif. Ya. Nah, ada lagi fakta bahwa Indonesia adalah giving index. Ya. Indonesia ini dermawan. Ya. Yang mengakui dermawan itu bukan orang Indonesia. Yang mengakui itu adalah lembaga asing. CAR Giving Index. Artinya apa? Artinya bahwa ini studi objektif. Ya, tidak ada unsur, oh ini kan dilakukan oleh orang Indonesia. Bukan, ini dilakukan oleh orang luar negeri. Ya. Di sini berapa kita bisa punya harapan, ekspektasi, ya, optimisme bahwa Indonesia sangat bisa untuk kemudian menjadi hub-nya. Kalau Bapak Ibu lihat acara kemarin, yang hari Jumat kemarin, ya, yang saya moderator itu, di awal-awal pengumpulan dana itu kan baru 600-an. Dalam selang berapa menit saja udah langsung 8 miliar. Itu nggak umum, Pak. Kenaikan yang sampai 7 miliar dalam beberapa detik itu ya, berapa menit itu nggak umum. Nah, inilah kemudian ini sepertinya terbukti Indonesia Giving Index, ya sepertinya terbukti. Ya. Nah, kalau kita melihat Giving Index-nya kalau by age, ya berdasarkan umur, ini yang banyak ini milenial dengan Gen X yang umur ini sama ini. Coba kita lihat ini sama ini itu lebih besar dari ini. Ya, nah ini yang kemudian harapan kita itu besar sekali. Ya, bahwa mari kita coba buat program caranya gimana ke milenial. Waktu saya kurang berapa menit ya, Mbak Sulis? Cukup, Prof, insya Allah. Iya. Oke. Ke Indonesia dengan teknologi, ya kita itu nggak kalah Bapak Ibu ya kalau untuk urusan teknologi. Bapak Ibu kalau tahu ada yang orang Indonesia yang di Jepang yang menemukan 4G dulu ya, dulu 4G itu kan orang Indonesia dari Kediri, ya itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Indonesia itu kalau di sisi masalah teknologi itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa mengkapitalisasi itu menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini harus kita manfaatkan. Ya. Nah, ini tanah wakaf saya kira ini sudah tahu semua. Ya memang 4,1 miliar meter persegi ini tersebar. Ya. Tersebar dan nah ini satu lagi ya, mungkin kita bisa kemudian mempercepat ya optimalisasi wakaf itu adalah bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan. Kita memang mensasar milenial yaitu umur 24, tapi IBS kan punya mahasiswa yang umurnya itu di bawah milenial. Ya. Nah, perlu kita kemudian yang umur masih relatif muda ini kita bekali supaya ketika mereka nanti sudah berumur 24 ke atas itu mereka sudah mengenal. Kalau tadi cerita awal saya adalah 24 sampai 30-an itu adalah orang asumsinya sebelum 24 mereka tidak mengenal wakaf. Bagaimana strategi kita ke sana? Nah, sekarang ini yang Bapak Ibu ada di kampus itu Bapak Ibu berhadapan sama mahasiswa yang sekarang ini belum berumur 24.
Nah, makanya kita harus kasih tahu dulu ke mereka tentang wakaf. Harapannya adalah ketika nanti mereka berkiprah di masing-masing institusi tempat bekerja, mereka menjadi agent of change. Nah, itu ya. Contoh yang bisa dilakukan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan dengan kurikulum. Ya, kurikulum saya yakin di IBS ini ada studi kelayakan, ya, atau ada entrepreneurship. Mudah-mudahan ada ya, saya yakin ada, ya, studi kelayakan. Bisa nggak kasih kesempatan studi kelayakan itu tidak di kelas, tapi yang realitas itu coba kerjasamakan sama BWI, cari data wakaf tanah yang kosong, ya, yang idle, untuk kemudian dibuatkan studi kelayakan oleh mahasiswa yang ambil studi kelayakan. Nanti hasilnya berikan ke BWI. Selama ini, ya, dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang ada, dan aset wakaf nganggur yang sudah lama bertahun-tahun itu, ini kenapa nggak dioptimalkan? Banyak masalahnya. Salah satunya adalah belum ada studi ini bagusnya mau diapakan. Nah, kalau memang itu sudah kemudian dikerjakan oleh mahasiswa, tentu ada diawasi oleh dosen pembimbingnya, ya. Itu akan sangat menguntungkan banyak pihak, Pak. BWI diuntungkan juga, atau Nazir ya, Nazir juga diuntungkan. Nazir yang punya tanah wakaf tapi dia belum buat studi kelayakan, minta tolong mahasiswa buatkan, nanti dengan arahan para dosennya dan juga Nazirnya. Ya, dan mahasiswa akan tahu persis bagaimana nanti caranya membuat studi kelayakan. Dan ini penting kalau nanti mereka lulus, mereka mau jadi entrepreneur, mereka mau bikin studi kelayakan, mereka bisa tahu caranya bagaimana. Ya, dan ini besar sekali manfaat, maksudnya potensinya, karena luas tanah segini luasnya ini ada 435.000 ini. Saya nggak terlalu yakin itu sudah ada studi kelayakan yang cukup komprehensif. Ya. Oke, wakaf Indonesia 180 triliun, ya, ini ada studi yang kemudian juga dari Bapak Presiden waktu launching akhir Januari kemarin. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, literasi masih rendah, nggak ada masalah. Prof. Nur sebagai Ketua BWI juga, kita nggak usah malu dengan fakta bahwa literasi kita masih rendah. Justru yang harus kita lakukan itu adalah what next? Apa setelah ini? Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Dan perlu diingat ya bahwa kadang ada orang bertanya, Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak, untuk wakaf itu bisa berkembang, Pak? Jangan berharap bahwa segala kemajuan pembangunan ekonomi sosial oleh wakaf itu hanya dibebankan pada satu orang saja. Jangan. Ya. Kita semua bisa punya peran. Apapun yang kita kerjakan untuk pengembangan wakaf yang nanti yang dalam untuk pembangunan ekonomi dan sosial itu seperti meletakkan satu batu bata dalam bangunan yang sangat besar. Seberapa maksimalnya kita, ya, untuk bisa mengembangkan wakaf itu masih sangat kecil dibandingkan dengan pembangunan ekonomi sosial di Indonesia. Oleh karena itu tetap harus kita lakukan seberapapun yang kita bisa. Ya, karena Allah sendiri itu kan melihat usahanya, bukan melihat hasilnya. Kita nanti di akhirat itu nggak ditanya, kok wakaf nggak maju-maju? Bukan. Seberapa besar yang kamu sudah meluangkan waktu untuk mengembangkan wakaf, itu yang ditanya. Ya, jadi kita nggak usah melihat hasil oriented, proses oriented ini harus kita utamakan. Ya, oke, literasi ini, oke, we face it as it is. Kita terima apa adanya. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Justru yang semacam ini itu harusnya menjadi motivasi kita. Kita lebih mudah ya mengembangkan wakaf itu posisi seperti ini daripada kemudian kita ditunjukkan data misalnya literasi wakaf 100 itu kategori sangat paham. Anda malah bingung nanti. Kalau udah sangat paham, saya ngapain ya? Ya kan? Justru lebih bingung. Nah, kalau kondisi seperti ini, justru ini oke, ayo kita semangat. Itu. Jadi kita dibalik, paradigmanya itu dibalik. Kalau literasi itu rendah, oke, berarti kita masih banyak yang bisa kita lakukan. Nanti kalau sudah paham semua, Anda malah bingung. Ya. Oke, literasi yang belum berwakaf masih sangat banyak, sehingga kemudian ini tugas kita. Ya. Oke, ini ceramah Ustadz pengajian ini juga sangat menarik nih, ya, bahwa dominasi ini dan sebagainya. Ini berarti pengajian dan sebagainya
ya kita bisa melihat apa makna di balik ini ya, bahwa ternyata mereka bisa tahu wakaf itu dari pengajian. Berarti memang ya dalam beberapa hal kita memang perlu sentuhan-sentuhan emosional. Ya. Untuk beberapa elemen masyarakat mungkin kita perlu sosialisasi via medsos, gitu ya. Tapi ada elemen-elemen masyarakat itu yang bisa disentuh ketika kemudian berhadapan langsung, menceritakan, depan-depan diskusi ya dan sebagainya, itu lebih mengena. Ya, dan ini yang perlu kita studi lebih lanjut ya. Untuk apa wakaf itu? Ya untuk banyak sekali. Pendidikan, keagamaan, sosial, dan sebagainya itu sangat luas ya. Sangat luas sekali, bahkan keluasannya itu lebih dari zakat. Zakat itu 8 asnaf. Di luar itu tidak boleh. Nah kalau ini, mauquf alai atau penerima manfaat untuk wakaf itu bisa siapa saja. Boleh nggak Pak, anaknya orang kaya yang studi di luar negeri, itu kita kasih ini bantuan dana untuk riset misalnya atau untuk studinya, boleh nggak ada masalah. Tinggal nanti kita bicara tentang prioritas, apakah dia atau ada lain, mana yang didulukan, dia dulu atau orang lain dulu, nanti kemudian periode berikutnya baru kemudian yang itu, nah itu boleh ya. Jadi pendekatan itu sangat luas sekali. Untuk sosial, untuk bantuan beasiswa pendidikan ya, makanya penting sekali bagi kampus ya. Kita mungkin terlalu silau ya dengan Harvard University, dengan endowment fund-nya, dan yayasan yang sangat kaya sekali seperti Gates Foundation ya. Itu Bapak Ibu tahu kekayaannya Bill Gates itu berapa? Kekayaannya Bill Gates ya, itu kalau dirupiahkan itu sekitar 1.800 triliun Bapak Ibu. Ya. APBN kita berapa? 2.000 triliun. APBN negara Republik Indonesia itu 2.000 triliun. Kekayaannya Bill Gates itu 1.800 triliun. Bayangkan. Sehingga dia kemudian kan turun dari CEO, ya terlepas dia sekarang cerai ya, bahwa dia nggak CEO lagi, terus dia ngurusin filantropi. Ya, dia ngurusin yayasannya. Ya. Dia mikir bagaimana membuang uang. Nah, levelnya udah sangat tinggi nih. Kalau kita mikir bagaimana mendapatkan uang, gitu. Tapi dia mikir bagaimana membuang uang. Jadi dia buang triliun ke South Africa untuk kesehatan, dia buang uang untuk apa? Ya maksudnya berdonasi ya, dan sebagainya. Nah itulah konsepnya itu sebetulnya adalah kenapa dia yayasannya begitu kayanya. Itu kan karena Microsoft. Karena setiap orang kemudian Microsoft beli Microsoft-nya ya, software dan sebagainya, atau operating system dan sebagainya itu, kemudian keuntungannya masuk ke yayasan, Nah kurang lebih kita itu juga seperti itu. Ya, kurang lebih itu kita cari wakaf yang produktif, yang menghasilkan uang, nanti keuntungannya adalah untuk sosial. Nah makanya penting bagi kita ya, wakaf ini didukung oleh banyak disiplin ilmu. Ya, banyak disiplin ilmu. Tidak hanya kita yang ada di ekonomi Islam, tapi kita teman-teman yang berbisnis ya, itu juga sangat bisa untuk berkontribusi dalam wakaf. Ya, bisnisnya profit oriented, nanti keuntungannya adalah untuk sosial. Ya, seperti ini. Ya, untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu. Telkomsel Point itu luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu kan biasa kalau beli pulsa gitu ya, kan biasanya ada notifikasi. Pulsa ini, poin ini kalau nggak dipakai akan hangus, gitu kan? Nah, hangusnya itu, poin yang hangus itu, itulah yang kemudian dilobi sama BWI. Bisa nggak Telkomsel itu ketika akan menghapuskan poin, ya, atau poin yang sudah hangus di masyarakat semuanya, itu dikonvert ke rupiah, kemudian dijadikan wakaf ke BWI. Nah, kan menarik ini sebetulnya. Ya. Jadi gitu, 50 poin itu bernilai Rp5.000. Jadi kan kita nggak ngerjakan apa-apa, BBI juga tinggal langsung menerima uangnya saja. Jadi nggak ada aktivitas yang ini. Cuman minta supaya wakaf poin itu jangan dihanguskan, tapi rupakan dengan rupiah yang kemudian nanti dianukan BBI. Wakaf saham, nah ini ya.
wakaf itu, ini juga para milenial ini juga penting sekali. Milenial yang sekarang kita bicara tentang literasi keuangan, ya, kita coba kenalkan. Kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti ya peluncuran suku retail, ya, suku retail itu Indonesia ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Suku retail yang dikeluarkan pemerintah itu pertama kali di dunia. Nggak ada kemudian di dunia itu ada suku retail, itu nggak ada. Baru Indonesia. Ya, saya ada tulisan di situ, nanti bisa dicek di jurnal ya tentang analisis suku retail ya. Ketika saya kemudian berdiskusi dengan orang Kementerian Keuangan, salah satu maksud bahwa pemerintah atau Kementerian Keuangan itu mengeluarkan suku retail itu apa? Dan waktu itu Pak Suminto yang saya wawancarai ya mengatakan bahwa kita ingin memberikan literasi kepada kaum muda yang produktif tadi, bahwa investasi itu tidak hanya deposito, ada investasi itu yang bentuk lain, yaitu apa? Suku. Nah, suku dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini adalah perihal masalah literasi. Ya. Nah, ketika kemudian niatannya itu adalah bahwa mereka juga diharapkan mengenal alternatif investasi selain perbankan, bahwa ada juga suku dalam Islam, ya, mereka juga diminta untuk berpartisipasi juga. Nanti dari itu kan mereka yang tidak ngerti suku akan tanya suku itu apa dan sebagainya. Nah, inilah kemudian literasi itu ada. Dan Indonesia, ya, dalam hal ini leading, tidak hanya suku retail yang kemudian Indonesia. Oke, bisa dengar ya suara saya ya, tadi di mute tadi. CWLS ya, CWLS ini satu-satunya di dunia juga, ya. Dan ini milenial tadi itu yang literasinya sudah mulai merangkak karena mereka sudah mengetahui suku, ya. Itu kita kenalkan lagi bahwa mereka itu diharapkan tidak hanya berpikir duniawi saja mengejar profit dari suku, tapi marilah kita ajak juga mereka untuk berdonasi, yaitu melalui cash wakaf link suku yang SWR 002 itu sekarang ada, ya, suku wakaf retail ya 002. Jadi selain bahwa mereka itu berinvestasi, mereka juga kita harapkan untuk berdonasi. Kenapa kita sangat yakin bahwa mereka mau berdonasi? Begini Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih kuliah ya, tahun 94 ya, saya masuk UNER itu pertama tahun 94. Satu kelas di tahun itu, ya, saya bisa menghitung jari berapa yang berjilbab. Paling 5, 6 di antara sekitar berapa waktu itu ya, mungkin ada sekitar di ruangan itu mungkin ada sekitar 80-an. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya bisa menghitung jari yang tidak berjilbab. Nah, di situ kan ada pergeseran, bahwa ada pergeseran orang itu cenderung mendekati agama. Nah ini, ya, ini sesuatu yang sangat positif. Ya, dulu waktu saya SMA ya, kalau kemudian ya seperti inilah, 10 malam terakhir Ramadan, saya datang ke masjid, ada salah satu masjid di Surabaya itu namanya Al-Falah gitu ya. Saya datang gitu, malam ganjil dan sebagainya itu, tidak banyak ada orang di ruangan itu yang mau untuk iktikaf. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, itu udah ramai sekali. Ya, kecuali pandemi ini ya. Tapi sebelum pandemi itu ramai sekali. Dan inilah kemudian hasil dakwah orang-orang terdahulu sampai dengan sekarang. Jadi kalau kita melihat fenomena itu, terus kemudian kita kenalkan ada instrumen yang kemudian tidak hanya untuk ngurus duniawi saja, tapi juga ini adalah untuk akhirat. Saya sangat optimis itu akan bisa terjadi. Ya, gitu. Oke, bentar ya, ini agak cepat ini. Sudah jam 10 lebih 11 nih. Nah, ini ya. Mohon izin 4 menit lagi, Prof. Oh ya, oke. Saya percepat ini.
buku ini banyak sekali yang bisa kita pelajari, dan apa namanya, teman-teman kalau di IPS mau buat mata kuliah strategi marketing untuk penghimpunan dana wakaf dan sebagainya, buku ini dijadikan ini juga bagus, salah satu apa namanya, rujukan. Nanti kemudian strateginya kita munculkan. Ya misalnya ini bab 3 yang halaman 29 ini. Lebih dari setengah generasi milenial berstatus kawin. Nah, orang yang menikah itu pasti sudah memikirkan bahwa umumnya mereka sudah punya kerjaan dan sebagainya. Ini berarti apa? Matang secara ekonomi. Modal ya, artinya potensi sedekah. Kita tinggal mengenalkan sedekah saja kepada dia karena dia sudah punya uang. Ya, itu. Terus kemudian generasi milenial lebih berpendidikan. Nah, kalau lebih berpendidikan, maka dia berarti tahu bahwa tentang pembangunan ekonomi dan sosial dan sebagainya. Itu maka harapan untuk kemudian bisa berwakaf itu tinggi sekali. Kemudian generasi milenial lebih sehat. Nah, kalau lebih sehat berarti produktif. Kalau orang sakit berarti orang itu tidak bekerja, tidak dapat uang. Tapi kalau orang sehat, maka dia bisa produktif, dapat uang. Ya, itulah yang kemudian kita bisa harapkan untuk bisa. Terus kemudian, nah ini saya kira dengan IT ya, dengan potensi bahwa mereka punya telepon seluler, kemudian komputer dan sebagainya, maka banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita tawarkan ke mereka untuk di-download, dan kemudian mereka bisa berdonasi. Jangkauannya luas. Ya. Nah, ini 1 dari 10 generasi milenial menjadi penganggur, ini halaman 82. Nah, berarti kan 9/10-nya itu tidak menganggur, berarti punya uang. Nah, ini kan berarti ada ya ini ya. Terus kemudian, nah yang cukup ini adalah ini halaman 87 ini. Generasi milenial mulai meninggalkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kenapa? Ini pertanian, perikanan ini kan basicnya kita. Nah, kalau orang nggak mau kerja sebagai di sektor pertanian dan sebagainya, nanti kurang orang, nanti jangan-jangan nanti produktivitasnya menurun, nanti pertanian. Terpaksa kita harus import, dan itu kena exchange rate dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita nanti kita bisa kemudian berwakaf ya dengan mengoptimalkan tanah-tanah wakaf yang menganggur itu, tapi untuk pertanian. Nah, itu menjadi menarik sekali. Nah, oke ya. Ini sudah mendekati halaman terakhir nih. Apa strategi untuk mainstreamingnya? Kita orang yang tahu ya. Kita orang yang tahu tentang wakaf itu menjadi agent of change. Identify any possible community yang saya bilang di awal tadi. WA group itu kalau bisa jangan cuman orang yang ngerti ekonomi syariah, tapi juga yang masyarakat luas. Ibu-ibu arisan gitu ya. Ibu-ibu itu potensinya besar Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian mapping di community. Ini kalau Bapak Ibu mengikuti kenapa Donald Trump menang waktu jadi presiden dulu ya, saya juga nggak mengira kenapa dia bisa menang ya. Ternyata ada salah satu yang sempat saya baca ya, saya lupa source-nya dari mana. Itu ada Cambridge Analytica, kalau Bapak Ibu pernah tahu ya, nanti mungkin harus dikonfirmasi lagi. Cambridge Analytica ini kan konsultannya Donald Trump untuk pemenangan presiden. Dia membeli datanya Facebook. Ya, data Facebook, big datanya itu dia beli. Dia membayar mahal pada Facebook, jadi dia bisa mapping. Orang-orang usernya Facebook ini siapa yang suka basket, siapa yang suka main tenis, siapa yang hobinya apa diidentifikasi semua. Terus kemudian yang suka basket nanti diminta Donald Trump untuk membuat video-video tentang bagaimana kalau dia jadi presiden dia akan mengembangkan basket. Kalau yang olahraga yang lain, tenis lapangan misalnya, bagaimana Donald Trump membuat sesuatu yang suka terhadap tenis lapangan kalau dia nanti jadi presiden dan sebagainya. Itu videonya dibuat langsung diblaskan kepada semua user yang suka basket, sehingga orang yang suka basket yang kemudian awalnya dia nggak suka sama Donald Trump, ketika kemudian ada video teaser bahwa Donald Trump itu akan mendukung perbasketan kalau Donald Trump jadi presiden, maka orang itu akan beralih. Saya nggak suka Donald Trump, tapi kalau dia jadi presiden, dia mendukung basket, saya kayaknya akan milih dia. Nah, karena berubah juga akhirnya. Mindsetnya berubah. Nah, itulah yang kemudian bisa kita tiru. Ya, kita mapping semua komunitas. Ya, kita lihat di Facebook itu siapa yang suka ini, siapa yang suka ini, siapa yang suka ini. Kemudian kita sesuaikan strategi marketingnya, menyesuaikan dengan yang suka-suka itu. Ya, mapping di community. Terus kemudian material. Jadi misalnya ada Facebook itu kelompok komunitas yang pertanian, maka kita buat wakaf pertanian. Peternakan kita buat wakaf peternakan, supaya orang yang kemudian di komunitas pertanian, komunitas peternakan, itu kita kasih wakaf, informasi tentang wakaf, dan bagaimana hebatnya wakaf di pertanian, mereka akan mendukung.
Nah, ini adalah salah satu caranya. Integrated with curriculum, tapi tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Proper timing for socialization itu. Timing, cari. Ya. Sama halnya kalau kemudian nanti IBS mau ingin berharap raising fund cash wakaf dari orang tua mahasiswa misalnya ya. Cari momen yang baik. Kapan itu? Ketika anaknya diterima. Nah, kan orang tuanya happy. Alhamdulillah, anak saya diterima di IBS. Perasaan happy inilah yang kemudian kita kenalkan. Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang sudah menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu di IBS. Ya, kami akan terus meningkatkan fasilitas library dan sebagainya. Kami butuh dana untuk memberikan fasilitas yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu. Ini kebutuhan dana wakaf ya. Nah, seperti itu. Ya. Jangan orang tua dipanggil ketika anaknya mau DO. Anaknya males-malesan di DO, orang tuanya dipanggil dimintai wakaf. Lah, nggak pas. Ya, gitu. Nah, terus kemudian ada satu lagi yang penting Bapak Ibu. Ini, socialization with the boss executive in a business to create policy to spend fortune for wakaf. Kalau Bapak Ibu lihat acara kemarin ya, yang Pak Peri Warjoyo mengatakan ada proyek investasi akhirat. Itu untuk semua orang BI. Bahwa akan dipotongkan, itulah yang saya maksud di sini. Ya, kita ataupun harus juga kalau kenal sama bos-bos ya dalam suatu institusi, Pak, ayo potong sekian puluh ribu, sekian ratus ribu kepada setiap pekerja yang ada di perusahaan Bapak. Masukkan sebagai wakaf, Pak. Ya, nanti wakaf itu kita produktifkan, nanti keuntungannya adalah untuk sosial. Nah, harus ada policy dari atas, karena itu akan efektif. Ya, gitu. Terus kemudian create NGO in every business companies, yaitu maksudnya lembaga nazir dalam setiap bisnis, ataupun kalau bukan lembaga nazir langsung, itu agent dari suatu nazir. CSR-nya itu kemudian diwakafkan dan sebagainya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Intinya adalah kita masih diberi waktu nih ya, Bapak Ibu semuanya untuk berwakaf. Mari kita maksimalkan ya apa yang kita lakukan ini untuk wakaf, untuk pembangunan ekonomi dan sosial, dan apalagi sekarang adalah hari-hari terakhir bulan Ramadan. Mari kita maksimalkan. Itu saja yang bisa saya berikan untuk kesempatan pagi ini. Mohon maaf ini terlalu panjang ya, lebih dari 45 menit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang luar biasa sekali. Ini materinya padat, terpaksa di squeeze dalam hanya waktu 45 menit, tapi kita insya Allah mendapatkan banyak ilmu. Salah satunya tadi disebutkan bahwa besarnya potensi wakaf Indonesia hingga mencapai 180 triliun, itu kemudian merupakan langkah yang tepat ketika sosialisasi ini juga memainstreamkan para milenial ini sebagai motor penggerak wakaf saat ini dan ke depan. Tadi juga disampaikan tentang tips atau langkah kreatif barangkali ini juga akan kami praktikkan di FBS. Berkuliah wakaf itu salah satunya adalah dengan membuat video yang melibatkan semua mahasiswa terkait dengan praktik wakaf di lapangan, juga tentang pentingnya establishing nazir di universitas, baik itu yang kemudian berdiri sendiri atau juga nanti melalui BMT yang sudah ada. Dan juga tentang ada peluang ini ya Prof, sebenarnya kerjasama mahasiswa IBS atau mungkin mahasiswa di kampus lain yang bergabung pada saat ini yang menempuh mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Itu kurang lebih ini banyak sekali pertanyaan Prof. Mudah-mudahan bisa terakomodir semua. Jadi barangkali Prof bisa menanggapinya secara singkat begitu, dan peserta pun semakin siang semakin bertambah ini Prof. Yang pertama saya bacakan dari Saudari Intan Nurrahmi dari Universitas Islam Bandung. Itu apabila jika non-muslim ingin melaksanakan wakaf, apakah bisa diarahkan pada kategori endowment biasa atau ada lembaga lain yang mengkhususkannya? Begitu Prof. Bisa langsung ditanggapi barangkali. Ya, terima kasih ya. Ini menarik sekali ya terkait dengan orang non-muslim ya. Sebetulnya dilihat dari sisi prosesnya ya, proses dana datang diolah kemudian ada keuntungan untuk sosial, itu
ada di wakaf, ada juga di endowment fund. Ya, di dalam Undang-Undang 41 itu yang diharuskan harus Muslim, ya, itu adalah nazir. Sehingga ini memberikan kesempatan bahwa wakif ataupun wakuf alai itu boleh non-Muslim. Nah, justru ini malah harus kemudian menjadi menarik dan semakin membuktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya, bisa untuk membantu siapa saja. Jadi diperbolehkan wakifnya itu orang non Muslim, gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya ini dari Bapak Imam Nur Aziz. Ini adalah beliau anggota Komisioner Badan Wakaf Indonesia tahun Guru saya 2020 ini. ya. Terima Sudah kasih untuk kehadirannya Pak Imam. Ya, atau barangkali mau menyampaikan secara langsung Pak Imam? Sudah sehat Pak Imam ya? Alhamdulillah sudah sehat. Mohon maaf nggak bisa menampilkan ini ya video. Alhamdulillah dengan doa Prof Radit semua teman-teman sehat. Silakan dibacakan aja pertanyaannya Bu Sulis. Syukron jazakillah. Wah iya, bagaimana menciptakan ekosistem agar sukses pengarus utamaan para milenial ini terhadap wakaf secara masif, terstruktur, dan kira-kira faktor apa dan langkah apa yang efektif untuk penerapannya, begitu, Prof? Ya, kita bicara tentang ekosistem ini pekerjaan yang bukan 1-2 hari selesai. Ini sangat memerlukan proses ya, dan kita mencari bentuk ya, bagaimana ekosistem itu yang ideal dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita berkaca pada ini, saya kira teman-teman juga, saya kan Pak Imam juga sudah tahu ya, bahwa kalau kita baca literatur tentang ekosistem ya, itu bisa diambil di vintera.org ini. Jadi ini adalah paling tidak yang kita butuhkan, yaitu ada asset manager, developer, fund manager, landowner, auditor, legal body, wakaf, investor. Ini adalah untuk aset-aset wakaf. Paling tidak ini kalau sudah ada dalam suatu project wakaf itu sudah more than enough ya. Atau paling tidak kalau di lingkungan yang bisa kita lakukan ya, peranan kampus menjadi sangat sentral ya. Mata kuliah Ziswaf itu nanti bagaimana dihubungkan dengan misalnya soal pendanaan nanti bisa dari Nazir atau dari CSR ya. Soal nanti ada untuk peruntukannya bisa untuk BMT, untuk UMKM. UMKM-nya nanti bisa didampingi oleh mahasiswa supaya mahasiswa bisa membantu memarketingkan produk-produk yang dikeluarkan oleh atau yang dihasilkan oleh UMKM ya. Pada saat itu juga mungkin mahasiswa di kuliah Ziswaf ini bisa komunikasi sama mahasiswa hukum ya, untuk bisa memastikan bahwa dokumen-dokumen kaitannya dengan legal itu biar mereka yang ngurusin. Terus kemudian kita bicara tentang komunikasi publik misalnya ya, bagaimana kemudian kita raising fund ya, ketika kita harus kemudian berbicara di depan publik dan sebagainya, mungkin kita bisa menggandeng teman-teman di FISIP ilmu komunikasi yang mereka ada mata kuliah tentang bagaimana mengkomunikasikan sesuatu itu kepada publik. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan, dan kampus itu saya bilang strategis karena ini bisa sebagai pilot project. Ketika kemudian pilot project itu berhasil ya, dengan berbagai modelnya ya, psikologi juga bisa kita libatkan, fakultas psikologi dan sebagainya. Karena melihat orang itu mau berdonasi sama orang lain kok nggak mau berdonasi, ini ada masalah apa dengan psikologi? Nah, itu penting juga. Ketika model itu sudah ada dalam mata kuliah Ziswaf, maka nanti akan kelihatan mana model yang berhasil. Ketika model yang berhasil itu yang ini, gitu ya, maka ini coba kita fokuskan, kita kembangkan, kita mainstreamingkan, ya, untuk menjadi betul-betul ekosistem yang settle. Karena dengan kita kerjasama dengan fakultas hukum, kerjasama sama fakultas-fakultas yang lain, kita berusaha mencoba untuk membuat suatu ekosistem buatan kita sendiri, ya, yang mudah-mudahan nanti bisa mainstream, ya, gitu, Mbak Sulis. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terus bertambah, alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta untuk
sudah mulai dapat mengisi presensi ya, yang di-blast atau di-share di kolom chat Zoom dan juga kolom chat YouTube, nanti sekaligus juga sebagai klaim sertifikat. Jadi mohon sekali untuk dapat mengisi dengan alamat email yang dapat dipastikan benar agar juga sertifikat masing-masing dapat terkirim atau diterima di alamat email masing-masing. Ini yang ketiga, Prof, dari Dr. Heni dari Universitas Trisakti. Pada kenyataannya, mendapat izin sebagai nazir itu bukan satu hal yang mudah. Sementara kami ini bergerak untuk mengelola siswa, salah satunya itu di lingkungan kampus. Bagaimana solusinya ini? Mohon tanggapan secara singkat, Prof. Ya, kita perlu informasi lebih lanjut ya, susahnya di mana ya, karena kalau dari pengalaman saya sendiri di UNER ada Puspas ya, Puspas ini lembaga yang kemudian mengurusi masalah wakaf, dan Puspas ini UNER itu adalah nazir universitas pertama di Indonesia. Kita sebetulnya diuntungkan ya, UNER sebenarnya diuntungkan karena status UNER sebagai badan hukum. Kalau Bapak Ibu lihat di undang-undang ya, yang boleh menjadi nazir itu adalah yayasan dan badan hukum. Dan karena status UNER itu adalah PTNBH berbadan hukum, berarti masuk eligible sebagai nazir wakaf hukum. Jadi kan mengambil celah itu, sehingga sampai sekarang alhamdulillah lancar. Tapi bagi kampus-kampus lain yang ingin juga masih bisa, yaitu dengan ada yayasan dan lain sebagainya. Ya, tinggal kita penuhi syarat-syaratnya, kemudian kita buat sebagus mungkin dan kita yakinkan ya pada BWI bahwa kita mempunyai apa ya, Bapak Ibu punya apa? Misalnya jumlah mahasiswa berapa, berarti ada orang tua sebanyak itu juga, alumni berapa banyak. Kalau misalnya ada data, misalnya orang tuanya mampu-mampu, yang misalnya berapa persen yang gajinya di atas sekian, gaji sekian gitu ya, itu tunjukkan juga. Dan selama ini ada nggak income generating yang sudah dilakukan kampus tersebut? Yang kemudian, oh income generating ini bisa diwakafkan. Ya, misalnya gini ya, di UNER itu mau dibangun hotel, dan tidak hanya hotel tapi juga ruangan-ruangan untuk conference. Kenapa kita memerlukan hotel? Karena UNER dengan 13 fakultasnya itu kalau diidentifikasi setiap tahun itu mengadakan 50 kali lebih conference internasional yang dilaksanakan oleh 13 fakultas yang ada di UNER. Selama ini bagaimana? Selama ini adalah conference internasional itu selalu menggunakan hotel di luar UNER di Surabaya. Artinya kan uang keluar. Masyarakat yang datang, peserta-pesertanya juga nginep di hotel tersebut. Nah itu coba kalau kita bangun di UNER, hotelnya, kemudian ada ruangannya dan sebagainya, 50 kali conference itu bisa diadakan di situ. Berarti apa? Seminggu sekali itu selalu akan ada conference. Dan seminggu sekali biasanya orang-orang juga datangnya 1-2 hari sebelumnya, dan kemudian besoknya baru pulang. Jadi akan memakan 3 atau 4 hari orang itu akan mengokupai ya kamar-kamar di hotel tersebut. Jadi cukup lukratif lah, bisnis yang lukratif. Nah, kalau ada semacam itu, maka sampaikan juga dalam proposal bahwa kami selama ini seperti ini. Kalau kami ada bisa diizinkan sebagai wakaf, kami bisa membangun berbasis wakaf, tentu profitnya akan besar dan nanti akan menguntungkan mahasiswa. Gitu kira-kira, Mbak Sulis. Baik, luar biasa, Prof. Ini berikutnya dari Lanzio. Ananda adalah mahasiswa MKPS IBS 2018, bertanya ini kaitannya wakaf dengan teknologi cryptocurrency atau Bitcoin. Ini apakah bisa gitu ya? Kemudian hasilnya bagaimana hukum atau pandangan Prof tentang wakaf dikaitkan dengan cryptocurrency dan Bitcoin ini? Ya, silakan, terima Prof. kasih. Ini pertanyaannya nih belum waktunya. Pertanyaan ini 5-10 tahun lagi baru ini akan terjawab, tapi ditanyakan sekarang itu luar biasa. Saya apresiasi pada mahasiswa yang nanya ya. Tapi begini, itu juga menjadi pertanyaan saya kepada kolega-kolega saya penggiat wakaf. Tapi memang kita tahu bahwa sekarang cryptocurrency ya, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya itu belum ada yang syariah compliance. Ya, Bitcoin masih belum. Fatwa di ininya belum ada fatwa keluarnya ya, tapi ada satu tulisan dari profesor saya Ahmad Kamil ya tentang
Islamic perspektif dari cryptocurrency. Ya, itu bagian dari pelajaran moneter saya yang saya ajar di S1 juga. Jadi beliau mengatakan begini, Bitcoin itu horornya horor kafir, ya, sehingga kemudian menjadi haram. Ya, Bapak Ibu bayangkan ya, Bitcoin itu kan awal mulanya itu adanya sekitar tahun 2009, 2010, yang harga 1 BTC Bitcoin ya, BTC itu satuan untuk Bitcoin. 1 BTC itu kalau Anda googling ya, itu seharga 1 loyang Pizza Hut. Ya, pizza. 1 loyang Pizza Hut ini kira-kira harganya berapa? 150.000 gitu ya. Berarti 1 BTC itu harganya 150.000 pada saat itu 2009. Tapi sekarang itu sudah mungkin berapa? 800 juta. Bisnis apa yang dalam 1 tahun dari angka 180.000 kemudian asetnya nilainya jadi 800 juta? Ya. Bisnis apa? Nggak ada. Nggak umum. Ya. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa cryptocurrency itu nggak ada basis komoditinya. Ya. Kalau Bapak Ibu baca Prof. Kamil Midimira ya, yang beliau adalah proponen ini pendukung gold dinar. Ya. Mata uang itu harus ada basisnya. Ya, gold dinar itu basisnya. Jadi 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. Ya, itu 1 dinar. Jadi ada basisnya. Ya. Nah, kalau cryptocurrency 1 BTC itu apa? Basisnya apa? Itu nggak jelas, nggak ada bahkan. Nah, karena nggak ada inilah kemudian menjadi tidak Islamik. Nah, kalau sudah tidak Islamik, maka bisa nggak itu diwakafkan? Nah, ini kan sudah jelasnya nggak bisa. Ya. Tapi nanti Pak, kalau misalnya cryptocurrency itu ada basisnya, bisa nggak itu diwakafkan? Nah, sebetulnya ada satu cryptocurrency yang berbasis emas, yaitu 1 gram di Dubai. Ya, 1 gram, 111 ya, gram. Terus Anda googling aja 1 gram Dubai cryptocurrency Goldbees cryptocurrency. Nah, beliau kemudian maksudnya orang 1 gram ini mengklaim bahwa ini adalah satu-satunya cryptocurrency yang syariah compliance. Nah, apakah itu kemudian bisa diwakafkan? Nah, hemat saya lebih mungkin daripada yang Bitcoin. Karena ini ada basisnya. Tapi mari kita tunggu fatwa dari DSN MUI nantinya tentunya. Itu saya kira jawaban saya. Baik, luar biasa. Ini berikutnya adalah dari Saudara Aji dari Universitas Muhammadiyah. Beliau menyampaikan bahwa beberapa lembaga wakaf digital itu selain berwakaf juga menjanjikan feedback, keuntungan bagi hasil, karena orang pada umumnya berpikir harta yang diwakafkan tidak akan mendapatkan feedback. Nah, ini mohon tanggapannya, ya. Prof. Jadi ini ada beberapa isu ya. Feedback itu kan maksudnya returnnya balik lagi ke wakif gitu ya. Asumsi saya seperti itu. Idealnya adalah tidak seperti itu. Kenapa? Karena orang berwakaf itu niatannya adalah sudah membantu. Niatannya membantu. Kalau dia masih punya niatan untuk keuntungan bagi dia sendiri, boleh, tapi jangan diakatkan wakaf, tapi akatkan investasi untuk bisnis lain. Ya, akatkan investasi untuk bisnis lain yang ini wakaf pure niatannya adalah untuk membantu. Ya, jangan digabungkan. Kalaupun mungkin ada, itu bisa jadi adalah unitnya itu digabung. Jadi misalnya gini, ada misalnya ya, ada proyek peternakan misalnya ya. Proyek peternakan yang selalu saya umumkan itu adalah bukan umumkan ya, tetapi saya selalu presentasikan ini adalah peternakan sapi misalnya ya. Peternakan sapi ini misalnya dalam presentasinya itu sangat-sangat lukratif ya. Lukratif itu maksudnya labanya atau ekspektasinya besar, risikonya kecil dan sebagainya. Sehingga orang itu justru tertariknya bukan berwakaf, tapi justru mau investasi. Tetapi proyek itu bisa kemudian melakukan raising fund ya. Itu bentuknya unit ya.
di dalam unit itu nanti ada 2 komposisi. Misalnya, 1 unit ini adalah 1 juta. Ya, 70%-nya wakaf, 30%-nya adalah investasi. Nah, atau dibalik misalnya, yang investasi adalah 70%-nya, yang wakaf adalah 30%-nya. Jadi ketika, tapi dibanding ya, jadi orang harus kemudian ngasihnya 1 juta atau kelipatannya. Nah, nanti proporsinya dia akan ada balik keuntungan ke dia, itu karena dia bagian investasi. Kalau wakafnya ya untuk sosial. Bisa dipahami ya, jadi 1 unit ada 1 juta, terus kemudian misalnya 30%-nya wakaf, 70%-nya adalah investasi. Ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan baliknya karena dia 70% investasi. Gitu. Jadi bukan karena wakafnya, tapi karena di dalam situ ada investasinya. Nah, ini yang perlu hati-hati adalah nanti akuntansinya. Ya, bagaimana kemudian uang masuk, kemudian nanti labanya dibagi proporsional, mana yang proporsi wakaf, yang mana yang proporsi investasi nanti dikembalikan. Atau ada alternatif wakaf mustarak. Mustarak ini gabungan antara ahli sama khairi. Ya, jadi saya berwakaf, tapi nanti ada bagian untuk anak saya sekolah. Nah, ini wakaf mustarak juga saya masih mencari model-modelnya, tapi ini cukup menarik juga karena di situ yang bisa balik tapi untuk anaknya dan sebagainya itu. Ya, itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terus bertambah. Saya mohon izin untuk menyatukan beberapa pertanyaan yang mirip. Berikutnya adalah dari Fahrul Rozi, mahasiswa IBS 2017. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya, pada saat ini bagaimana cara lembaga Ziswaf dalam mengkampanyekan program wakaf uang untuk menyasar generasi milenial? Karena yang mana menginginkan adanya value proposition pada program tersebut. Demikian, Prof. Iya, saya kira lembaga-lembaga nazir punya strategi tersendiri ya, dan punya segmen market yang sendiri yang mereka bisa mengetahui, apalagi seperti yang besar-besar ya, seperti dompet duafa dan sebagainya. Mereka sudah punya donatur loyal, yang mereka sudah punya database yang cukup banyak dan cukup potensi gitu ya. Tentunya ada satu yang menarik ya. Jadi ketika saya mempelajari rumah sakit yang di rumah sehat ya yang ada di Jampang yang di Bogor itu ya, itu mereka dalam mempromosikan menghimpun cash wakaf ya, itu bangunan ketika masih tanah ya, masih tanah, terus kemudian menghimpun dana wakaf untuk bangunan gedungnya. Ya, bagaimana caranya? Blueprint yang mereka sudah buat ya, itu kemudian mereka sasar kepada donaturnya. Ya. Di situ dia mengatakan bahwa ini ruangan operasi, Pak, luasnya sekian sampai sekian, kami hargai 600 juta misalnya. Dan kalau 600 juta itu diwakafkan oleh satu orang, maka nama satu orang itu akan menjadi nama ruangan operasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengapresiasi ya donatur wakif maksudnya itu untuk atas bantuan dana wakaf tersebut. Coba bayangkan ketika kemudian 600 itu sudah diserahkan, bangunannya sudah jadi, wakifnya kemudian mendatangi rumah sakit tersebut, kemudian melihat ruang operasi dan di situ ada namanya. Kemudian pada saat dia mendatangi ruangan operasi tersebut, di dalamnya sedang ada fakir miskin yang sedang dioperasi. Bagaimana perasaan dari wakif tersebut? Ada perasaan terharu, ada perasaan bersyukur, ada perasaan dekat dengan Allah dan sebagainya. Itu akan mendorong mereka untuk kemudian berdonasi lagi. Ya, nah ini yang nazir-nazir tentunya mereka sudah bisa mapping terhadap donatur-donaturnya. Donatur itu kan
sukaannya beda-beda ya. Ada donatur itu yang mungkin karena donaturnya itu adalah dokter gitu ya, dan dia mampu, dia concern terhadap fakir miskin yang ada masalah dengan kesehatan, sehingga kalau dokter-dokter ini ya kita sodori proposal untuk penghimpunan cash wakaf untuk pembangunan rumah sakit. Nah, karena ya memang background-nya adalah dokter. Tapi kalau kemudian ini adalah seorang dosen yang juga pengusaha, maka mungkin bisa kita sodori yang pembangunan pembangunan sekolah misalnya ya yang berbasis wakaf kepada dosen tersebut yang juga pengusaha tersebut ya, sehingga kita intinya harus mapping dulu dan kita harus tahu ke mana orangnya dan untuk proyek apa, itu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya ini adalah dari Bapak Nur Muhammad Amin dari Stain NU Kebumen terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kita tidak dibolehkan untuk menerima ditetapkan oleh undang-undang terdiri dari 3 jenis penerimaan, yaitu pajak, bukan pajak, dan hibah. Nah, apakah lembaga negara boleh menerima wakaf uang, Prof? Silakan. Iya, terima kasih Mas Nur ya, Nur Muhammad Amin ya. Kalau kita melihat BWI ini adalah pemerintah, ya. BWI menerima wakaf juga dari masyarakat, ya. Tetapi uang wakaf yang diterima BWI itu tidak terikot di APBN. Jadi tidak dianggap sebagai apa yang pasal yang Pak Nur Muhammad tadi maksudkan. Jadi walaupun pemerintah itu menerima cash wakaf, tetapi tidak kemudian masuk dalam APBN. Jadi gitu. Jadi itu nggak ada masalah. Itu sudah pernah dibahas dengan Pak Suminto waktu di TVRI kalau nggak salah, atau di mana ya, di TV One atau mana gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi nggak ada masalah karena tidak masuk dalam APBN. Itu aja mungkin. Terima kasih. Saya lanjutkan. Pertanyaan dari Raisa Bia, mahasiswa IBS. Assalamualaikum Prof. Jika sebuah organisasi mahasiswa memiliki program kerja yang berlandaskan kegiatan pengabdian masyarakat, di dalamnya terdapat kegiatan sosialisasi, edukasi, pemenuhan kebutuhan warga setempat, seperti melengkapi fasilitas masjid setempat, apakah bentuk dari kegiatan tersebut dapat diubah niatnya menjadi sedekah wakaf? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ini menarik ini pertanyaannya, dan memang umum pertanyaan ini ada dan kita harus tahu ya. Jadi begini ya, sebelum saya menjawab itu, saya berikan ilustrasi yang lain. Ya. Kalau Anda misalnya mendatangi masjid ya, terus kemudian di masjid itu biasa kan ada kotak ya, kotak infak. Ya. Terus kemudian Anda berniat untuk ngambil uang dari dompet Anda, terus memasukkan ke kotak infak itu. Dengan niatan dalam hati, ya Allah, saya berwakaf, misalnya Anda ngambil 100.000 dari dompet Anda ya. Ya Allah, saya berniat 100.000 untuk wakaf, kemudian Anda masukkan dalam kotak infak itu. Itu adalah sesuatu yang salah prosedur. Boleh Anda masukkan kalau tidak Anda niatkan wakaf. Jadi sedekah biasa. Ya. Loh, kenapa Pak kalau kok nggak boleh diniatkan wakaf? Karena kalau diniatkan wakaf, Anda harus ketemu sama nazirnya. Ya, dan harus kasih tahu bahwa Anda menyerahkan 100.000 dan nazirnya harus tahu. Nah, kalau Anda masukkan ke kotak infak itu, takmirnya misalnya nazir ya, gimana caranya nazir itu membedakan uang 100.000 Anda yang wakaf dengan uangnya orang lain yang sedekah? Ya kan nggak bisa ketahuan. Lalu alternatifnya bagaimana? Alternatifnya adalah uang 100.000 itu Anda berikan kepada takmir kalau memang itu nazir wakaf ya. Anda berikan, Pak, saya mau berwakaf 100.000. Kalau memang itu takmirnya adalah nazir. Ya, alternatifnya adalah takmirnya yang nazir itu dia membuat 2 kotak. Yang satu adalah kotak infak, yang satu adalah kotak wakaf uang. Jadi berapapun yang masuk di wakaf uang, karena sudah ada tulisannya wakaf uang, ya itu akan nanti ditreatment sebagai wakaf. Yang kotak infak, berapapun yang masuk infak itu akan ditreatment sebagai infak, yang dimana
Anda takmir bisa langsung ngambil, dibelikan nasi bungkus pada fakir miskin, itu bisa. Tapi kalau yang dalam kotak wakaf ini, itu takmirnya yang nazir tadi harus mengelolanya, mengeneritkannya, terus kemudian manfaatnya itu adalah untuk sosial. Ya, nah itu adalah yang yang harus kita pahami dulu. Sekarang saya akan coba menjawab ke Mbak tadi itu ya. Kalau misalnya ada tentang community service dan sebagainya, ya. Kalau Anda sudah melakukan ya apa yang sudah Anda ceritakan tadi, yaitu melakukan community service ya, itu kan pengabdian masyarakat ya. Misalnya membangun selokan dan lain sebagainya, ya kemudian sumur misalnya gitu ya. Maka pertanyaan saya begini Mbak, kita tahu wakaf ini pokoknya ya, korpusnya ya, atau prinsipalnya itu harus dipertahankan. Sumur misalnya, maka sumur ini harus dipelihara, ini nggak boleh hilang. Nah pertanyaannya adalah kalau tidak ada nazir, ya, maka siapa yang akan bertanggung jawab pada sumur yang notabene itu adalah wakaf? Harus ada yang tanggung jawab. Tapi kalau sedekah Pak, nah kalau sedekah bebas. Kalau sumur itu adalah hasil dari sedekah gitu ya, bukan wakaf ya. Kalau hasil dari sedekah, community service, Anda menghimpun dana sedekah, terus kemudian Anda membuat sumur, nggak apa-apa. Kalau sumurnya ditutup Pak, untuk kemudian ada orang properti bangun properti sumurnya ditutup Pak, ya nggak apa-apa karena hasilnya awalnya kan dari sedekah. Tapi kalau Anda niatkan wakaf pembuatan sumur, maka ketika ada kemudian rencana developer itu untuk menutup sumur karena mau dibangun properti, maka nazir itu harus membela. Ya, nggak bisa Pak, ini wakaf, ini harus tetap ada. Nggak boleh ada properti yang kemudian menyebabkan sumur ini harus ditutup. Nah itu. Jadi saya tidak mengatakan tidak bisa, tetapi kalau Anda mau merubah itu menjadi wakaf, Anda tunjuk nazirnya dulu. Kasih tahu dia bahwa itu on cam ya. Dia muter-muter jalan ke belakang. Mudah-mudahan terdengar yang dari suara bocor ini. Balik lagi. Iya. Saya tidak mengatakan tidak bisa tentang rencana Mbak tadi, boleh, tetapi Anda pastikan dulu bahwa ada nazirnya. Kasih tahu nazirnya bahwa sumur itu wakaf Pak. Ya. Dan saya menunjuk Bapak sebagai nazir untuk ngurusi sumur itu. Dan nanti sumur itu terserah ya, peruntukannya mengikut kepada wakif misalnya. Sumur itu untuk dikelola untuk untuk kemaslahatan umat atau untuk apa dan sebagainya itu. Gitu kira-kira, Mbak Sulis. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terus bertambah dan diskusi pun semakin seru di kolom chat. Ya, saya jawab singkat-singkat aja biar bisa banyak pertanyaannya. Sekali lagi waktu terbatas, mungkin 2 lagi pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya itu adalah dari Iis Arsela, mahasiswa UIN RIL ya. Singkatnya adalah apakah boleh atau tidak mengalihfungsikan harta wakaf yang itu sebenarnya kemudian menyalahi amanat dari si wakif gitu, dengan cara menjual beli atau mengalihfungsikan tersebut, Prof. Ya. Jadi gini, nazir itu ditunjuk ya karena kepercayaan yang diberikan wakif. Ya, nazir ditunjuk. Maka nazir harus menjalankan menjalankan kepercayaan yang dia berikan dari wakif. Wakif minta apa? Kerjakan. Wakif minta untuk kesehatan, kerjakan. Ya. Nah, tapi ada kalanya ya bahwa suatu ketika kondisi tidak memungkinkan untuk kemudian melaksanakan perintah wakif. Ya. Maka ada baiknya ya. Karena kalau sudah sudah peruntukannya sudah ditentukan gitu ya, maka itu harus dikerjakan. Kalaupun tidak, itu maka harus minta izin BWI. Apalagi kalau kemudian sudah meninggal. Ya, harus minta izin BWI untuk perubahan itu. Tetapi kalau untuk dijual, nah ini harus sangat khusus kasusnya. Dijual itu bukan kemudian dijual dapat uangnya jadi uang wakaf, itu nggak bisa. Undang-undang kita itu nggak bisa. Yang bisa adalah dipindahkan ke tempat lain. Ya, jadi misalnya gini,
ini kasusnya ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Surabaya, ya, itu di depan UINSA, UIN Sunan Ampel, persis di depan kampusnya, itu tanahnya tanah wakaf. Ya. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat, persis di depan kampus UIN Sunan Ampel, itu ada jalan. Ya, jalan. Nah, kasusnya bagaimana? Kasusnya adalah pemerintah Kota Surabaya ingin membuat jalan persis di depannya UINSA, di mana statusnya adalah wakaf. Nah, yang kemudian negosiasinya bagaimana? Melakukan istibdal. Jadi pemerintah Kota Surabaya membeli tanah dulu di tempat lain seukuran kurang lebih seukuran tanah wakaf di depan UINSA itu dengan nilai ekonominya dan sebagainya. Ya, kemudian setelah tanah itu dibeli oleh pemerintah Kota Surabaya, kemudian statusnya dipindahkan. Ya, yang tanah dibeli pemerintah Kota Surabaya di tempat lain tadi, statusnya punya pemerintah Kota Surabaya dipindahkan di depan UINSA. Ya, status wakafnya yang di depan UINSA dipindahkan ke tanah yang dibeli oleh Pemkot tadi, sehingga kemudian menjadi tanah wakaf. Nah, dengan demikian, tanah di depannya UINSA ini itu menjadi tanahnya Pemkot. Nah, kalau udah tanahnya Pemkot, maka bisa dibuat jalan. Jadi kalau dijual belikan hanya kasus pada ketika ada peruntukan umum. Ya, kalau lain-lain itu tidak bisa. Kecuali nanti pengadilan yang kemudian ini. Tapi pengadilan pun kalau melihat bahwa itu tidak ada peruntukan umum dan sebagainya, itu sangat susah untuk dikabulkan. Gitu kira-kira, Mbak Sulis. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir saya akomodir penanya dari YouTube, dari Bapak Karjadi Mintarum, Prof. Saya sebagai nazir wakaf tanah dan bangunan sekolah, apakah bisa dan bagaimana prosedur pengurusan sertifikat wakafnya? Apakah boleh wakaf uang maksudnya? Beliau adalah nazir wakaf tanah dan bangunan di sekolah. Gitu. Oh, oke. Maksudnya itu beliau sekarang menjadi nazir wakaf tanah, tapi beliau bisa nggak kemudian menerima wakaf uang gitu ya? Betul, ya. Oke. Jadi begini ya, ini saya jelaskan tentang aturan perizinan masalah wakaf ya. Kalau wakaf yang biasa, ya, yang tanah dan lain-lain, itu Anda bisa mendaftar ke BWI setempat, BWI Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya itu. Tapi kalau untuk wakaf uang yang itu adalah untuk pembiayaan ya, BMT dan lain sebagainya, itu mintanya adalah ke Jakarta, ya, sehingga ya itu tadi, kalau kita BMT, coba Bapak Ibu misalnya nanya-nanya sama BMT gitu ya, dulu minta izinnya dari mana? Pasti akan di Jakarta. Tapi kalau yayasan yang kemudian menerima tanah wakaf dan sebagainya, nah ini yang perlu kita hati-hati ya. Ada wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ini kan yang kita harus tahu apa bedanya ya. Kalau wakaf uang itu adalah untuk pembiayaan. BMT menerima wakaf uang, kemudian wakaf uang itu digunakan untuk pembiayaan. Ya. Tapi kalau wakaf melalui uang, ya, itu wakaf diterima yang kemudian jadi aset fisik. Ya, misalnya untuk masjid itu ya. Pembangunan masjid itu wakaf, uangnya diterima, terus kemudian dibelikan bangunannya dibelikan semen, dibelikan tanah, kemudian jadi bangunan. Itu namanya wakaf melalui uang. Ya, kalau wakaf uang itu adalah untuk pembiayaan. Jadi kalau memang mau menerima, kalau memang mau menjadi seperti BMT tadi, wakaf uang untuk pembiayaan, maka itu minta izinnya ke Jakarta. Tapi kalau wakaf uangnya tadi untuk pembangunan masjid dan sebagainya, wakaf melalui uang tadi, ya itu bisa di BWI setempat. Gitu. Itu, Sulis.
Terima kasih banyak. Mohon maaf ini sudah diingatkan panitia. Rasanya tidak cukup 2 jam ya untuk berdiskusi tentang wakaf ini. Saya terima kasih. Banyak sekali di chat, tapi ya memang waktunya. Betul, iya. Mohon izin tidak menyimpulkan. Barangkali Prof bisa memberikan closing statement singkat. Ya, jadi begini ya. Allah itu akan menjanjikan kejayaan bagi Islam. Ya, itu udah pasti. Kapan kita tidak tahu, tapi itu pasti. Ya. Masalahnya adalah apakah kita masuk sebagai bagian dari gerbong orang-orang yang berkontribusi menjayakan Islam itu. Tanyalah pada diri kita sendiri. Itu aja selisih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof atas pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita berwakaf dan menjadi berkah kita bersama. Sebelum saya tutup, saya kembalikan ke MC. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran dari rekan-rekan kita semua. Bapak Imam dari BWI, kemudian Ibu Dr. Ririn dari Unair, Ibu Erika dari Malaysia, kemudian rekan-rekan dari PSKTTI juga, rekan Siti Nur Indah Rofikoh dari UNER. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Saya sharekan video wakaf saya, barangkali ada yang ingin lihat di chat ya. Ini barusan saya enter. Ini silakan di save. Ya, oke. Sudah ada di chat ya. Di kolom chat, silakan nanti bisa disimpan oleh Bapak Ibu dan rekan mahasiswa semua. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Raditya Sukmana dan Ibu Sulistiawati SEMSI atas ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Selanjutnya, penyerahan e-sertifikat kepada pembicara oleh Bapak Dr. Bambang Budijana, SEMSC. Kami mengucapkan terima kasih kontribusi pemaparan materi dari Pak Prof. Raditya Sukmana, SEMA. Hari ini semoga antara Universitas Airlangga dan IBS bisa terjalin kerjasama yang lebih erat lagi. Semoga berkenan menerima sertifikat ini. Terima kasih, Bapak. Baik, selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh hadirin dapat menghidupkan kamera karena kita akan memulai sesi foto bersama. Mohon dibantu ya, panitia atau host. Baik, saya mulai. Di sini ada 6 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, dan slide keenam, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Acara selanjutnya, perkenalan dari Ines Kosmetik kepada Ines Kosmetik, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam forum webinar hari ini. Yang kita hormati pemateri kita pada hari ini, Profesor Dr. Raditya Sukmana, SEMA, yang Pak. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga kita masih bisa support webinar pada hari ini.
Dan senang sekali rasanya kami dari Ines Kosmetik dapat support hadir webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Yela Anissa, perwakilan dari Ines Kosmetik. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Kosmetik telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan juga Ines Kosmetik aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM, sehingga Ines Kosmetik aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Ines Kosmetik diproduksi dari alami dari bahan-bahan Indonesia punya. Dan Ines Kosmetik terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Dan misi Ines Kosmetik adalah membantu khususnya perempuan Indonesia agar memiliki kulit yang ideal, sehat, dan bebas dari segala permasalahan kulit. Untuk semua kakak-kakak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat dengan produk Ines Kosmetik, bisa dibeli melalui Shopee, Lazada, atau di Blibli. Mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penentuan pemenang door prize 3 penanya terbaik. Pemenang akan mendapatkan giveaway merchandise dari Adira Syariah, Ines Kosmetik, dan Amanah Edukasia. Baik, terima kasih. Prof. Radit, apakah masih ingat dengan dari sekian banyak penanya tadi untuk ikut membantu menentukan ini siapa penerimanya? Ya. Nggak apa-apa, dari Sulis saja yang menentukan. Baik, terima kasih. Ini dari dibantu oleh Pak Bambang sebagai Kaprodi, kemudian oleh Ibu Ita sebagai Sekprodi. Terima kasih Bu Puspita sudah ikut menentukan penerima giveaway atau door prize penanya terbaik. Yang pertama itu adalah ya mahasiswa IBS Fahrul Rozi. Kemudian yang kedua adalah ya ini dari Bapak Bahrul Ilmi ya, dari UIN ya. Dari UIN Kebumen. Oke, dari Pak Bambang ada 2 lagi ya. Ini 4 orang ini. Pak Bambang. Ada Ibu Henik dengan Pak Imam Nur tadi kalau nggak salah ya. Oh, Masya Allah. Ya. Sudah 4 ya. Bisa ditambah lagi dengan oleh Ibu Puspita ini malah jadi 5. Silahkan. Bisa. Baik. Ada Fahrul Razi dari IBS, kemudian Ibu Henik dari Trisakti, dan ada Pak Bahrul Ilmi dari Kebumen. Ya. Silahkan untuk mengirimkan alamat berikut nomor kontaknya. Dari Ibu Puspita apakah ada? Bisa ditambah 1 lagi nih. Monggo Mbak Sulis. Baik, 1 lagi tadi yang bertanya sangat progresif begitu ya, dari Lansio tentang cryptocurrency ya, mahasiswa IBS 2018. Jadi 5 penerima kami ucapkan selamat. Nanti silahkan untuk langsung saja ya mengecat alamat berikut nomor kontaknya, apakah di chat ini atau di grup atau secara Wapri juga. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, demikian kuliah tamu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua. Dan saya selaku pembawa acara Rania Farah Syariah 2018 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sulis, Kak Bambang. Salam bebas riba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Prof. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Semoga sehat. Radit Pak Radit, Pak Sulis, terima kasih. Dari Terima kasih panitia semuanya ya.